Kalian lihat nggak tulisan di spanduk depan kampus itu? Para hadirin sekalian, kedengarannya aneh ya? Iya, itu PNS ya. Abah sama Haji ini dua-duanya artinya banyak, jadi cukup pilih satu aja. Aku juga sering ngomong naik ke atas tangga, itu juga salah ya? Iya, naik udah berarti ke atas, jadi cukup naik tangga aja. Aku suka ngomong turun ke bawah, itu gimana? Sama aja, turun udah berarti ke bawah kan. Oh iya, aku juga pernah bilang akan berencana pergi. Itu juga PNS akan dan berencana dua-duanya masa depan. Pilih satu aja. Waduh, jadi selama ini aku kebanyakan kata ya? Kayak masa depan nanti. Iya ya, cukup bilang masa depan aja, udah cukup jelas. Teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan penting terkait tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Weh Ren, santai ya lah. Kamu nih kayak mau pidato di istana. Nilai-nilai nih bang, buat bahasanya kayak lagi undang-undang aja. Padahal mah ya sih banget kan? Ya Ren, kita kan cuma ngopi, bukan sidang kabinet. Baiklah, dengan demikian saya akan menyesuaikan tutur kata saya. Itu Ren, itu salah satu contoh hiperkorek. Dengan demikian dan maka nggak usah dipakai bareng, artinya sama. Saya pernah nulis, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Itu salah juga ya? Iya, cukup perkenalkan diri aja, nggak perlu sendiri. Aku pernah dengar orang bilang, saya hendak melaksanakan aktivitas konstitusi sambil berkenalan. Maksudnya makan malam kan? Nah, kalau itu termasuknya awareness meter. Terlalu berlebihan, padahal maksudnya sederhana. Tapi menurut saya, penggunaan diksi dalam praktik itu penting. Contoh lagi, Ren, bahasa yang baik itu bukan yang rumit, tapi yang bisa dimengerti semua orang. Mungkin kamu bisa gunain bahasa itu dalam acara formal. Aman. Aku nulis gini nih, bahasa, koma, adalah alat komunikasi manusia. Benar gak sih pakai koma gitu? Nggak perlu koma tar. Dalam aturan EED, subjek dan predikat nggak boleh dipisah dengan koma. Harusnya bahasa adalah alat komunikasi manusia. Kelihatannya aku juga salah nih. Aku nulis tidak ada seorang pun yang datang hari ini. Harusnya seorang pun pisah ya. Pun, itu partikel, bukan satu kata sama seorang. Kalau aku sering nulis kegiatan belajar mengajar huruf besar semua, itu boleh nggak? Kalau di tengah kalimat, nggak perlu kapital semua. Huruf besar cuma di awal kalimat atau nama khusus saja. Aku malah bingung tanda titik dua. Aku tulis contoh titik dua, yaitu makan, minum, dan tidur. Itu juga salah Ren. Titik dua udah buat ngasih rincian, nggak usah ditambah yaitu. Kalau aku nulis, ia berkata, saya sedang belajar bahasa, spasinya benar nggak? Harusnya tanda kutip langsung nempel ke titik dua. Ia berkata, saya senang belajar bahasa. Banyak banget ya ternyata salah ngomong dan salah nulis yang sering kita lakuin. Iya, padahal kecil, tapi bisa ubah arti. Aku baru tahu loh kalau akan berencana sama para hadirin sekalian itu salah. Aku juga sekarang harus lebih hati-hati nulis laporan. Ren, kalian dari tadi serius amat? Alvira lagi bahas tentang ujian akhir. Kita lagi ngomongin soal bahasa, Din. Oh gitu, tapi sumpah ya, kalau ngobrol sama kalian itu kayak lagi nonton talk show. Ada yang serius, ada yang lucu, ada yang kayak penyiar radio. Nah, justru itu yang bikin seru. Sekalian belajar, sekalian ngopi. Iya, biar nggak tegang. Tapi harus tetap sopan dan sesuai kaidah ya. Aduh Ren, kamu kalau ngomong kaidah terus, aku langsung lapar. Kedengarannya kayak nama makanan. Setuju. Nanti mungkin ada menu baru di kafe, kaidah spesial pakai kopi. Ternyata jadi pintar bahasa bukan berarti harus sok baku ya. Betul, bahasa yang baik itu bukan yang ribet, tapi yang jelas dan mudah dimengerti. Setuju. Yang penting bisa nyambung dan nggak bikin orang bingung.
dan tetap bisa ketawa bareng biar belajar bahasanya nggak bikin stres. Tadi saya ingin menyampaikan sebuah Such a mystery.